Halo warga intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Kalian pernah bertanya nggak sih dalam hati, kenapa Presiden Iran sekarang ini tidak pernah ditarget atau disasar oleh Israel maupun Amerika? Kenapa? Why? Padahal kalau saya perhatikan itu ya, Presiden daripada Iran ini masih punya pengaruh tapi tidak dilenyapkan, tapi tidak disasar gitu. Kenapa? Menurut saya ini sangat-sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Mungkin ini diskusi yang tidak disukai oleh warga Konoha ya, karena ini dianggap menyerang menyerang Iran itu sendiri. Saya tuh heran banget ya kalau saya bahas tentang Iran itu pasti banyak warga Konoha yang marah-marah gitu ya, yang kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Padahal kalau mereka bahas tentang Amerika, mereka ngehina Amerika, kalau mereka ngehina Israel, ya banyak tuh konten-konten seperti itu di Konoha. Tapi saya nggak pernah komplain tuh. Warga Konoha nggak ada yang komplain tuh. Tapi kenapa kalau kita bahas Iran, ya mereka tuh marah gitu. Ya harus fair dong ya. Jadi melihat masalah yang ada di Timur Tengah ini nggak boleh hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Nggak boleh melihat dari hitam putih. Kita nggak boleh terlalu berpihak pada Amerika, nggak boleh terlalu berpihak pada Iran, nggak boleh terlalu berpihak pada Israel, dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus benar-benar netral ya. Jadi kalau banyak konten kreator di Konoha itu ngejelek-jelekin Amerika, lalu kita ngebahas Iran ya. Bukan ngejelek-jelekin ya, ngebahas Iran. Banyak tuh yang kejang-kejang kelenjotan berjamaah ya kan. Menurut kalian gimana? Kok bisa gitu? Apakah karena seiman, seagama gitu? Kemudian kenapa presiden daripada Iran ini tidak ditarget gitu? Kenapa yang lain sudah pada modiar gitu, sementara presiden Iran sekarang ini tidak ditarget? Apakah karena presiden daripada Iran ini agen Mossad? Apakah dia agen tersembunyi? Kalau misalnya mengatakan, oh presiden daripada Iran ini adalah agen. Nah yang jadi pertanyaan, Israel pernah sekali menyerang Presiden Iran ini pada saat Juni tahun 2025. Cuman dia tidak meninggal. Cuman kena tapi nggak sampai meninggal ya. Cuman luka sedikit doang gitu ya, nggak terlalu parah. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya kalau misalnya ada mengatakan dia itu agen Mossad, tapi pada faktanya kemarin ya Israel menyerang Presiden Iran ya pada tahun kemarin, maksudnya tahun 2025. Kok bisa sekarang ini Presiden Iran itu tidak ditarget? Apa alasannya? Apakah Presiden Iran ini sebenarnya sekuler? Apakah dia berpihak pada Amerika? Apakah Presiden Iran ini mata-mata daripada Amerika? Apakah dia agen daripada Amerika gitu ya? Kalau misalnya mengatakan, oh dia itu agen Amerika, tapi kenapa dia sering ngata-ngatain Amerika? Ya, kenapa dia sering ngutuk Amerika? Kenapa gitu? Apa alasannya? Apakah karena Amerika takut membunuh Presiden Iran? Apakah karena Israel itu takut membunuh Presiden Iran? Kalau misalnya nih ya, contoh misalnya ya, ini hitung-hitungan daripada intelijen ya. Kalau misalnya Presiden Iran itu dibunuh, maka masyarakat Iran akan bersatu. Mereka akan meneriakkan yang namanya jihad. Apakah itu alasan utamanya sehingga Presiden Iran itu dibiarkan sekarang ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar fakta yang sebenarnya, dan ini jarang dibongkar. Ini aib daripada warga Konoha. Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Fakta yang tidak disukai oleh warga Konoha itu adalah karena Presiden Iran ini tidak terlalu berpengaruh sehingga tidak ditarget. Lah, kok bisa? Dia kan presiden. Jadi gini guys, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu bahwa sistem pemerintahan daripada Iran itu sudah berubah semenjak dikuasai oleh kaum agamis ya, kaum pemuka agama, kaum bersorban gitu ya. Jadi pemerintahan Iran itu sudah dirubah guys ya. Mereka sekarang ini sudah lebih pro terhadap agama gitu. Makanya kalau Anda perhatikan ya, yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Iran itu adalah para pemuka agama. Ya rata-rata bersorban gitu ya. Bahkan Ayatollah Khamenei itu boleh dikatakan bahwa dia itu anak pompes atau guru ngaji ya. Jadi boleh disimpulkan bahwa
pemimpin Iran itu adalah dipimpin oleh guru ngaji. Bukan berarti saya merendahkan guru ngaji di sini ya. Tapi pada faktanya, mohon maaf bagian itu video nggak semuanya tapi seperti itu ya. Nggak semua guru ngaji seperti itu ya. Pada faktanya, kalau seorang guru ngaji itu diangkat jadi pemimpin, maka biasanya dia akan berpihak pada agamanya, berpihak pada kelompoknya, berpihak pada yang seiman ya. Kemudian dia akan menjelek-jelekan Amerika, menjelek-jelekan Israel. Karena apa? Karena atas dasar agama, atas dasar ajaran. Kalau misalnya mengatakan ajaran dari mana, ngarang lo. Guys, zaman sekarang ini sudah modern guys. Saya yakin nonton video ini orang yang sangat cerdas ya, orang yang sangat rajin membaca. Sekarang kita punya HP kan, ada ayat-ayat tertentu yang digunakan oleh Ayatollah Khamenei menyerang Israel dan menyerang Amerika. Dari mana ayatnya? Dari kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kitab suci itu terlibat gitu? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau misalnya mengatakan, oh ayat kitab suci itu nggak terlibat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa digunakan untuk menyerang Israel? Kenapa Ayatollah Khamenei menggunakan ayat-ayat kitab suci itu untuk menyerang Israel dan Amerika? Kenapa? Kalau misalnya tidak terlibat gitu ya, silakan simpulkan sendiri ya, apakah ayat yang terlibat, apakah kitab sucinya terlibat, apakah buku manualnya terlibat, apakah dalil-dalilnya terlibat, silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini orang-orang yang sangat cerdas ya. Saya tidak mau menyuapi yang nonton video ini, silakan simpulkan sendiri ya. Jadi, tampuk kepemimpinan tertinggi di Iran itu dipimpin oleh pemuka agama atau katakanlah guru ngaji ya, guru ngaji bernama Ayatollah Khamenei. Nah, ketika kekuasaan beralih ke guru ngaji, maka Iran itu sudah berubah jadi negara agama. Negara republik itu cuman di atas kertas aja, cuman simbol aja, cuman kamuflase gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa Presiden Iran sekarang ini nggak terlalu punya pengaruh ya, punya pengaruh tapi dikit doang. Jadi kalau kita ibaratkan di perusahaan, CEO-nya adalah Ayatollah Khamenei, sementara manajer operasional ya, bukan manajer semuanya ya, manajer operasional itu ya Presiden Iran. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya, sehingga yang disasar itu adalah Ayatollah Khamenei ya, walaupun sekarang ini diganti oleh Mojtaba Khamenei. Ya, Mojtaba Khamenei itu kan sebenarnya sudah meninggal ya, cuman warga Konoha tidak mau mengakui ya. Mereka masih berharap Mojtaba Khamenei itu hidup. Kenapa? Karena mereka kesel gitu ya, kesel sama Amerika, kesel sama Israel. Kok bisa cuman sekali serangan Ayatollah Khamenei meninggal, lalu mereka menyimpan dendam gitu. Warga Konoha banyak yang seperti itu guys. Mereka menyimpan dendam, bahkan mereka marah-marah sama saya gitu ya, karena saya ngomong fakta yang sebenarnya di lapangan gitu ya. Bahkan mereka juga memusuhi yang beda pendapat. Mereka memusuhi yang bicara by data. Berkali-kali saya mengatakan bahwa pejabat Iran itu salah satu pejabat yang paling korup di dunia menurut data. Tapi daripada percaya data, mereka lebih percaya bahwa datanya itu palsu. Mereka merubah data gitu ya. Mereka akan mengatakan datanya itu buatan daripada Amerika, padahal data itu harus jujur, independen, nggak boleh berpihak, nggak enakan sama yang seiman, seagama gitu. Sementara Konoha itu berpikirnya seiman, dikit-dikit seiman, seagama gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa berpikir normal gitu, berpikir waras gitu ya. Mereka membenci Amerika sampai mati-matian gitu ya. Saking bencinya, mereka tidak menyadari bahwa Mojtaba Khamenei sudah tewas, sudah koit, sudah mutiar ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngamuk-ngamuk gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Presiden Iran itu tidak ditarget. Kenapa? Karena tidak terlalu berpengaruh. Berpengaruh cuma berpengaruh dikit ya. Kemudian Presiden Iran ini juga punya karakter yang sangat reformis ya. Artinya gini, dia tidak terlalu nyari musuh gitu ya. Kalau saya perhatikan Presiden Iran ini nggak terlalu dipengaruhi oleh dalil-dalil gitu atau ayat-ayat kitab suci. Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tuh benar-benar netral ya. Tapi kalau saya pikir-pikir, ternyata
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Iran ini adalah role model atau cerminan daripada warga Konoha. Artinya, kalau Iran ini tidak bubar sekarang ini, kalau tidak hancur, maka ada kemungkinan Konoha itu akan seperti Iran. Jadi sudah ada semacam target menuju seperti negara Iran tahun 2028 di Konoha ya. Ada informasi seperti itu ya yang saya peroleh ya. Jadi bocor ternyata guys. Sehingga mereka kesel gitu ya. Bayangkan ya, mereka sudah punya cita-cita mulia ya, yaitu CCM ya. CCM itu cita-cita mulia. Mereka pengen seperti Iran, mereka pengen seperti negara Persia, walaupun Persia dengan Iran itu sudah jauh beda ya. Mereka terperdaya, mereka terhipnotis oleh propaganda Iran. Apa sih propaganda Iran yang dimakan mentah-mentah oleh warga Konoha? Yaitu propaganda IRGC ya. IRGC mengatakan kekuatan militer kita itu sangat luar biasa. Kita bisa mengalahkan Amerika, kita bisa mengalahkan Gioni, kita bisa mengalahkan Israel. Pokoknya kita sangat luar biasa. Kita punya drone Shahid, kita punya rudal balistik dan sebagainya. Tapi setelah terjadi perang, apakah berfungsi? Enggak. Yang ada dimatiin. Radarnya dimatiin. Sehingga ya tidak berfungsi ya. Sebelum ditembakkan rudal-rudalnya, ya rudalnya sudah di-intercept ya. Sudah diserang menggunakan drone ya. Drone-drone buatan Amerika dan Israel. Jadi itu artinya propaganda militer daripada Iran itu cuman di awang-awang gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang tersinggung nanti. Ya, padahal pada faktanya di lapangan coba. Kalau kita nyari media yang independen, tidak berpihak ya. Media-media di Konoha itu kan mereka nggak enakan sama yang seiman gitu. Karena di Konoha itu paling suka kehancuran Amerika. Mereka paling suka melihat kehancuran Israel. Sehingga apa? Sehingga media mengikuti selera penonton. Jadi sebenarnya saya ini melawan arus guys. Kalau saya pengen view, ya cukup ngejelek-jelekin Amerika. Karena di Konoha banyak tuh konten yang ngejelek-jelekin Amerika seperti kontennya Om Benix ya, kemudian Bosman Mardigo gitu. Kenapa mereka ngejelek-jelekan Amerika? Apakah karena mereka niat? Saya nggak menyalahkan konten kreatornya, tapi pasarnya ya. Di Konoha itu ada pasar yang sangat gede sekali, yaitu ketika kita ngejelek-jelekin Amerika, maka mereka akan seneng, akan puas ya. Ya sehingga banyak ditonton gitu ya. Jadi kalau saya tidak berpihak pada yang ditonton oleh warga Konoha itu ya view-nya sepi. Saya tidak ngejar view guys ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Justru kalau kita perhatikan ya, siapa sih yang memenangkan perang ini? Ya jelas Amerika sama Israel dong. Ya kalau misalnya mengatakan, Iran tuh yang menang ya. Karena apa? Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Guys, mari kita lihat kenyataannya. Ayatollah Khamenei sudah meninggal. Kalau prinsip kita yang mengatakan Allah tetap bersama kita, harus dilindungi. Kenapa Ayatollah nggak dilindungi gitu? Saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Cuman kita nggak terbiasa ngomong belak-belakan gitu ya. Kita nggak terbiasa ngomong jujur gitu. Ya kalau Allah bersama kita, kenapa Ayatollah Khamenei bisa meninggal gitu? Apakah karena sudah takdir gitu? Kalau misalnya dia mengatakan, sudah takdir gitu ya. Lalu kalau misalnya nih ada warga Konoha yang teriak-teriak ya, Donald Trump sudah ditakdirkan tewas gitu ya, atau Om Ben sudah ditakdirkan tewas gitu. Lalu kenapa nggak tewas-tewas gitu? Ya kan? Sampai sekarang nggak ada tuh ya. Kalau saya perhatikan jenderal Amerika yang tewas nggak ada. Nggak ada satupun jenderal Israel yang tewas, nggak ada. Coba kasih datanya, saya akan bahas di next video. Saya tidak berpihak di video ini. Padahal pada faktanya kalau kita perhatikan, jenderal-jenderal Iran itu sudah banyak yang modiar, sudah banyak yang meninggal.
Jadi itu artinya ya kita harus mengakui bahwa kekuatan Amerika itu ya lebih bagus ya, terutama di angkatan udara gitu ya. Langit Iran itu sudah bisa dijadikan taman bermain bagi pesawat-pesawat Amerika ya, atau pesawat tempur daripada Israel tanpa kita sadari. Kalau misalnya mengatakan, oh ada tuh rudal daripada oh, Iran sampai ke Israel. Ada, saya mengakui ada. Tapi dari 100 rudal yang ditembakkan, hanya 5 yang nyampe. Itu pun nyampenya ke sawah-sawah ya, kemudian ke jurang-jurang gitu ya, ke lahan kosong gitu ya, kemudian ke tempat dugem gitu ya, kemudian ke tempat-tempat klub malam gitu ya, ke WC, ke toilet dan sebagainya ya. Jadi nggak tepat sasaran ya. Sementara serangan daripada Amerika dan Israel itu tepat sasaran, presisi ya. Mungkin pasti banyak yang kepanasan kalau saya ngomong seperti ini. Tapi ya walaupun ini sakit, saya akan ngomong apa adanya gitu ya. Karena fakta itu sakit guys. Kalau Amerika yang menang, saya akan ngomong Amerika yang menang. Kalau Israel yang menang, saya akan mengatakan Israel yang menang. Jadi saya di sini netral gitu. Saya tidak berpihak ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.